Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wa ja'ala al-kitabata lil-qira'ah wa ja'ala al-qira'ata lil-ma'rifah wa ja'ala al-ma'rifata lil-ibadah wa ja'ala al-ibadata lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengadakan ta'lim, bisa mengadakan kumpul demi untuk mempelajari ilmu agama, dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memampukan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan fid dunya hasanah di sini adalah seseorang diberikan ilmu dan amal. Diberikan ilmu dan amal. Maka ini merupakan bentuk cintanya Allah kepada hambanya, yang mana di antara fadilah atau keutamaan orang yang bisa hadir di majelis ilmu, pertama akan turun ketenangan kepada dirinya, yang kedua dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian yang ketiga dia akan dinaungi oleh malaikat, yang keempat orang-orang yang hadir di majelis ilmu kelak akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan para malaikat yang ada di langit. Maka ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Kalau kita bisa hadir di majelis ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung nama kita, menyebut nama kita di antara para malaikat yang ada di langit, ini merupakan keutamaan. Karena apa? Karena seseorang saja, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terkenal, contoh, dia punya jasa dalam satu bidang, kemudian dia dipanggil oleh presiden karena jasanya, otomatis dia merasa senang. Jangankan dipanggil presiden, dipanggil staf presiden saja itu sudah sangat senang, apalagi sampai disanjung, gitu ya. Dan ini keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada beliau. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang itu terlalu fokus untuk mencari validasi di hadapan manusia. Terkadang seseorang itu terlalu fokus untuk bagaimana orang lain itu cinta kepada dirinya. Terkadang seseorang itu terlalu fokus untuk bagaimana orang lain itu care, itu sungkan sama dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara dia mencari jabatan yang tinggi, dengan cara dia menjabat di hadapan manusia, dengan cara dia menjadi baik di hadapan manusia. Padahal semua ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diniatkan ikhlas karena Allah, dia mendapatkan pahala ibadah. Tapi kalau dia melakukan ini semua hanya untuk mencari ridha manusia, maka ketahuilah sebenarnya ridha manusia ini tidak akan pernah kita capai, gitu. Sesusah apapun kita, sebesar apapun usaha kita, kalau kita mencari ridho manusia, kita tidak akan pernah menemukannya. Kenapa? Karena hati manusia ini berbolak-balik. Sekarang dia mencintai kita, dia menyanjung kita, dia memuji kita. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tabiatnya manusia itu, kalau kita berbuat 99 kebaikan kepada dirinya, kemudian kita berbuat satu keburukan saja untuk dirinya, mana yang diingat? Satu keburukan. Ini tabiatnya manusia. Berbuat 99 kebaikan, kemudian kita berbuat satu kesalahan, mana yang diingat? Itu satu kesalahan, biasa seperti itu. Dan ini juga biasanya banyak di kalangan perempuan.
Para wanita itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "In ahsanta ilaiha dahra." Kalau kalian berbuat baik selama 1 tahun full kepada istri kalian, kemudian didapati dalam diri kalian suatu kekurangan, didapati dalam diri kalian suatu kecacatan, suatu hal yang dia tidak suka, maka apa kata istri kalian? Maka apa kata istri? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma ra'aitu minka khairun qattu. Saya tidak melihat dari dirimu satu kebaikan sama sekali. Jadi 99 kebaikan atau 1 tahun kebaikan ini tiba-tiba hilang dengan satu kesalahan. Nah, ini tabiatnya manusia seperti ini. Gitu. Maka yang harus kita kejar sebenarnya validasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang lain mengatakan kita orang yang baik. Percuma orang lain mengatakan kita adalah orang yang dermawan. Tapi di hadapan Allah kita tidak seperti itu. Bahkan orang-orang pertama kali yang dibakar di dalam api neraka adalah apa? Pertama, penuntut ilmu atau kiai atau seorang guru atau muallimul Quran. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan liyuqala annahu qari atau liyuqala annahu alim. Cuma ingin dipanggil dia adalah orang yang alim atau orang yang ahli Al-Quran. Maka kelak didatangkan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tanya tentang orang tersebut, kamu habiskan apa masa mudamu? Maka orang tersebut mengatakan, saya habiskan masa mudaku untuk apa? Untuk belajar Quran dan untuk mengajarkan Al-Quran di jalanmu ya Allah, lillah karenamu ya Allah. Maka Allah akan mengatakan apa? Kadzabta, engkau berdusta. Annaka ta'allamtal Qur'ana liyuqala innaka qari faqad qil. Kamu belajar Al-Qur'an cuma untuk biar dibilang orang-orang bahwasanya kamu ahli Al-Qur'an dan kamu telah mendapatkan titel itu di hadapan manusia. Tidak bermanfaat. Makanya seorang guru ini harus berhati-hati. Karena seorang dai, sini wa yakumittaqallah, seorang yang berdakwah di jalan Allah, kalau cuma untuk mencari followers itu mudah. Tinggal kita berdakwah sesuai apa yang diinginkan manusia. Tapi apakah dakwah yang seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Apapun kebenarannya, sepahit apapun keadaannya, tetap kita harus sampaikan. Karena apa? Karena kita mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Berapa banyak orang-orang yang ingin mencari ketenaran di hadapan manusia, akhirnya apa? Terjerumus dalam ketenaran tersebut dan bingung cara bagaimana kembalinya. Maka usini wa yakumittaqallah, ini orang-orang yang mencari muka di hadapan manusia termasuk orang-orang pertama yang dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang kedua yang dimasukkan ke dalam api neraka siapa? Orang yang dermawan, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ngakunya seperti itu. Saya bangun masjid ya Allah demimu. Saya membangun pesantren demi kamu ya Allah, dan lain sebagainya. Tapi Allah kelak mengatakan apa? Di hari kiamat, kadzabta, engkau berdusta. Kamu cuma beramal seperti ini supaya apa? Supaya kamu dibilang orang yang dermawan. Maka usini wa yakumittaqallah, kalau kita ingin sedekah Bapak Ibu rahmati Allah, lebih baik kita sedekah secara sembunyi-sembunyi. Karena di antara orang kelak yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat, yang mana tidak ada naungan ketika hari kiamat kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya yang tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya apa? Dia infak secara sembunyi-sembunyi. Tapi apakah boleh kita berinfak kemudian kita bersedekah kemudian kita tunjukkan di hadapan manusia? Maka jawabannya boleh sebenarnya. Tergantung bagaimana kita bisa menata hati atau tidak. Contoh, seorang penguasa ingin mengajak masyarakatnya untuk apa? Untuk bersedekah. Ayo bersedekah. Akhirnya penguasa mencontohkan bersedekah dulu. Kemudian di-shooting, kemudian di-upload di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat menilai, oh, Masya Allah, ini pemimpin kami ahli sedekah, kita harus sedekah dan lain sebagainya. Allah mengatakan, wa in tukhfu shadaqati fa ni'mahi wa in tubduha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kita bisa menyembunyikan itu jauh lebih baik. Tapi kalau semuanya ada maslahat kita tampakkan di hadapan manusia, selama hati kita ini masih bisa mengontrol, itu enggak ada masalah, gitu ya. Maka sebenarnya mencari pembelaan di hadapan manusia, mencari wajah di hadapan manusia, ini perbuatan yang tercela, gitu. Perbuatan yang tercela.
Jangan sampai kita niatan menuntut ilmu supaya apa? Supaya ada akhwat yang ngelirik kita. Bahaya. Ikhlaskan niat. Contoh. Jangan sampai kita menuntut ilmu supaya apa? Supaya dikenal masyarakat bahwasanya kita adalah orang yang alim. Jangan. Kita menuntut ilmu itu, kata Imam Ahmad apa? Untuk mengangkat kejahilan minimal dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Maka para ulama itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mereka berusaha walaupun mereka seorang yang sudah alim, tapi mereka masih tetap berusaha belajar ilmu dari sumbernya. Kalau kita melihat Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi dan murid-murid yang lainnya, mereka mempunyai guru seorang ulama besar namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini guru mereka. Ibnul Qayyim seorang ulama yang mana ilmunya diakui oleh ulama-ulama yang lainnya, itu kalau beliau merasakan futur, merasakan kegalauan dalam hatinya, itu masih hadir di halaqah gurunya. Untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat supaya mengecas hatinya, mengecas imannya. Sebagaimana badan itu butuh makan untuk mengecas badan tersebut supaya fit. Begitu pula dengan hati. Hati ini kalau dicas dengan ilmu, dicas dengan Al-Quran, itu lama-kelamaan akan baterainya akan full. Dan orang yang semakin jauh dengan Al-Quran, orang yang semakin jauh dengan ilmu, kemudian dia sering mendengarkan hal-hal yang tidak dibenarkan, dia akan mendapati kenikmatan dia beribadah itu lama-kelamaan akan berkurang. Maka Ibnul Qayyim mengatakan apa? Tidak akan berkumpul antara dua hal, yaitu Al-Quran dan musik. Kalau kita sering mendengarkan Al-Quran, lama-lama kita akan meninggalkan musik. Tapi kalau kita meninggalkan musik, kita mendengarkan musik Bapak Ibu, kita lama-lama akan meninggalkan Al-Quran. Tergantung seseorang mana yang dia pilih. Apakah dia memilih Al-Quran atau musik? Maka di sini penting sekali Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah nasihat yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga nasihat ini menisbatkannya kepada Imam Syafi'i. Tapi wallahu alam apakah ini benar perkataan Imam Syafi'i atau bukan? Anda lebih condong bahwasanya ini pendapat bukan dari perkataan Imam Syafi'i. Di dalam nasihat tersebut disebutkan, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu merupakan keridhaan yang tidak akan pernah dicapai oleh seseorang. Wa ridallahi ghayatun la tutrak, dan keridhaan Allah itu adalah merupakan keridhaan yang tidak akan pernah kalian ditinggalkan. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, niscaya kita tidak akan pernah ditinggalkan. Gitu ya. Fatruk ma la yudrak fa'adrik ma la yutrak. Maka kejarlah sesuatu yang kalian bisa mendapatkannya, dan kalau kalian mendapatkannya, kalian tidak akan pernah ditinggalkan, yaitu apa? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkan keridhaan yang mana kalian susah payah untuk mendapatkannya, tapi setelah mendapatkannya kalian akan ditinggalkan, yaitu apa? Keridhaan manusia. Maka ada sebuah kisah Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bapak dan anak berjalan safar ke satu tempat, melewati sebuah kampung. Bapak dan anak ini menggandeng sebuah keledai, gitu kan. Masuk di satu kampung, bapaknya naik, anaknya yang megangin keledainya. Apa kata orang kampung tersebut? Ini bapak nggak sayang sama anaknya ini. Masa bapaknya naik keledai, anaknya suruh dorong, suruh megangin keledainya. Masuk kampung kedua, anaknya yang naik, bapaknya yang megangin talinya. Kata orang kampung di sana apa? Ini anak durhaka. Bapaknya suruh naik, anaknya suruh dorong. Akhirnya masuk kampung ketiga, dua-duanya naik keledai. Kata orang kampung mereka apa? Ini tega sekali sama keledai. Keledainya kecil gini, yang naik dua orang, nggak kasihan apa? Akhirnya masuk kampung keempat, dua-duanya nggak ada yang naik keledai. Kata orang kampung sana apa? Ini orang kok bodoh gitu, ada keledai nggak ada yang dinaikin dan lain sebagainya. Maka kalau kita mencari ridhonya manusia, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Maka disebutkan dalam sebuah nasihat, qad yarakal ba'du taqiyya wa qad yarakal akharuna mujrima wa qad yarakal akharuna kadza wa kadza wa kadza walakinnaka annaka adra bi nafsik fasirrul wahidul ladzi la ya'lamuhu ghayruk huwa sirru alaqatika bi rabbik li'anna haqiqata taqulu balil insanu ala nafsihi basirah. Ada orang yang beranggapan kita adalah orang yang ahli maksiat. Ada juga yang menilai kita sebagai orang yang ahli ibadah.
dan masih banyak sekali penilaian orang lain terhadap diri kita. Tapi ada satu hal yang orang lain tidak lebih mengenal dibandingkan diri kita sendiri, apa? Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang menilai kita adalah orang bermaksiat. Mungkin dari tampilannya kita kayaknya kaosnya biasa aja, celananya biasa aja dan lain sebagainya. Oh, kayaknya orang nakal, rambutnya nggak pernah disisir mungkin. Ini kayaknya orang nggak bener dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi orang-orang seperti itu di sepertiga malam mereka bangun dan mereka apa? Melaksanakan sholat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak punya teman Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kawan aneh ini Masya Allah cerdas sekali, sangat cerdas. Dari kecil dikasih apa? Dikasih minum susu sapi murni. Sangat cerdas. Orang dari pedalaman Afrika, yang mana beliau tidak belajar tulis menulis di kampungnya, tapi beliau menghafalkan Al-Quran, menulis ayat Al-Quran di pelepah-pelepah kurma gitu, ditulis di siang hari mereka di tengah padang pasir kayak gitu menghafalkan Quran. Sudah hafal, dihapus lagi, kayak seperti pelepah kurma tapi yang ada yang bisa dihapus lagi, ditulis ayat yang lain, dan itu diulang-ulang terus seperti itu. Dan beliau, subhanallah, di Indonesia ini Masya Allah sudah sangat mudah sebenarnya aksesnya ya. Kita datang ke masjid ada AC, habis itu disediakan kantin, ngafal Quran, minum susu, makan roti, ngafal Quran, ada AC, ngantuk. Orang di sana karena keterbatasan fasilitas di sana, mereka menghafal Quran di bawah terik matahari. Makanya kalau kita melihat orang Afrika, mohon maaf, kulitnya hitam, tapi mereka tahan panas. Kami di Saudi itu pernah suatu hari belajar di kelas, setelah itu pas istirahat, bagi kita itu sudah panas. Panasnya sekitar 25, 26, itu sudah panas, iya kan? Mereka berjemur, katanya biar menghangatkan badan. Masya Allah, biar menghangatkan badan. Dan mereka ngafal di malam hari pun, walaupun cuaca ekstrim seperti itu, mereka tetap menghafal. Kulitnya ini tebal, kulitnya Masya Allah tebal, sehingga di malam hari yang dingin, kita pakai jaket, pakai segala macam, pakai kaos dalam, pakai kaos, pakai jubah, pakai jaket. Mereka pakai kaos pendek main futsal malam-malam, saking tebalnya. Tapi mereka dengan itu, dengan keterbatasan yang mereka punya dan kelebihan yang Allah berikan untuk mereka ngafal Qurannya pagi, siang, malam. Mereka belajarnya pagi, siang, malam. Dan anak dapati kawan anak nih Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu pakaiannya biasa aja. Kalau kita melihat sepertinya dia bukan orang yang mampu. Kelihatan sekali, ya Allah, pakaiannya seperti orang yang bukan mampu. Dan kalau kita melihat secara sekilas, dia ini bukan orang yang pintar, tidak. Secara sekilas, secara zahir. Tapi kalau kita berbicara Quran, apa yang kita bicarakan, yang kita sombongkan dengan dia? Dia punya qiraat, dia punya sanad qiraah asyra, 10 qiraat sanad, 20 riwayat. Kita satu riwayat aja belajar tahsin makharijul huruf susah, iya kan? Masih salah-salah makharijul huruf, tahsinnya masih belum benar, panjang pendeknya aja susah. Beliau mempunyai sanad qiraah asyra. Kemudian ulumul hadis, beliau mempunyai sanad kutubus sittah. Apa yang kita banggakan? Kita baru ngafal hadis sekian hadis dibandingkan beliau, Masya Allah. Secara penampilan beliau biasa aja, tapi secara kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beliau luar biasa. Beliau luar biasa. Dan ana pernah ngobrol sama beliau, di antara amalan yang belum pernah beliau tinggalkan, puasa Daud. Puasa Daudnya itu dari usia berapa beliau sampai saat ini nggak pernah tinggalkan. Itu luar biasa. Maka penampilan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya penting, tapi bukan merupakan hal yang terpenting. Kadang orang terlalu memikirkan fashion, terlalu memikirkan pandangan manusia yang zahir terhadap kita, justru malah kita melupakan bagaimana pandangan Allah terhadap kita, gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La farqa baina Arabiyyin wa a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang A'jam atau orang selain Arab kecuali dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, penting sekali kita meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam nasihat tersebut, faf'alit ta'ata ikhlasan la takhallusan. Kamu kejarlah ketaatan itu karena ikhlas kepada Allah, bukan takhallus. Takhallus itu seakan-akan kita ikhlas kepada Allah, tapi hanya untuk mendapatkan pujian manusia.
Wal takun hammuka kaifa yuhibbuka rabbun nas, wa la takun hammuka kaifa yuhibbukan nas. Li'anna quluban nasi mutaqallibah qad tuhibbuka al-yawm wa takrahuka ghadan. Dan jadikanlah tujuanmu dalam hidupmu bagaimana Tuhan meridhoimu, bagaimana Tuhan mencintaimu. Bukan menjadikan orang lain yang kamu ingin mendapatkan pujian darinya itu meridhoimu, bukan. Karena apa? Karena hati manusia ini berbolak-balik. Qad tuhibbukal yawm wa takrahuka ghadan. Hari ini dia sayang padamu, besok bisa benci, gitu. Walakin wal takun hammuka kaifa yuhibbuka rabbun nas, fa idza ahabbaka rabbun nasi ja'ala afidatan nasi tuhibbuk. Kalau kalian tujuannya adalah mendapatkan cintanya Tuhannya manusia, itu mudah bagi Allah akan menjadikan orang sekitar kita itu semuanya akan suka kepada kita, kepada akhlak kita dan lain sebagainya. Maka di sini Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pertama pentingnya sekali kita untuk mendapatkan apa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk bagaimana caranya kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin menuliskan kiat-kiat, beberapa kiat-kiat supaya kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiat yang pertama yang beliau tuliskan adalah apa? Membaca Al-Qur'an, memahami maknanya dan mentadaburi maknanya. Ini kiat yang pertama yang beliau tuliskan, bagaimana caranya kita untuk bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an, kemudian kita memahami maknanya dan mentadaburinya. Membaca Al-Quran, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling baik di antara para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terbaik di antara para nabi yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan menjadikan bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan bulan yang lain, dan menurunkan di Lailatul Qadar, menjadikan malam Lailatul Qadar malam yang terbaik di antara malam yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Maka kita ini umat terbaik, tapi masih ada yang terbaik di kalangan yang terbaik. Siapa? Orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk memahami maknanya melalui apa? Melalui tafsirnya. Melalui tafsirnya. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir As-Sa'di dan tafsir Al-Baghawi, ini tafsir Al-Baghawi sangat mudah untuk para pemula untuk kita belajar, untuk kita membaca itu sangat mudah. Kita mendengarkan kajian ustadz-ustadz berupa tafsir dan lain sebagainya. Kalau kita mendapati makna di dalam Al-Quran, banyak sekali sebenarnya makna-makna dalam Al-Quran yang dalam, gitu ya, yang dalam. Kita bisa mentadaburinya, sehingga dengan mentadaburi Al-Quran itu bisa lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan orang-orang beriman mereka akan mengatakan apa? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang beriman yang hatinya bersih, dan jernih, benar-benar murni beriman kepada Allah, mereka akan mengatakan apa? Amanna bihi. Kita beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ciri orang yang beriman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Di dalam Al-Qur'an itu banyak perkara-perkara gaib yang Allah telah jelaskan kepada hambanya. Tergantung kita bagaimana kita membacanya dan kita mentadaburinya, gitu. Ada orang yang mencari membaca Al-Quran hanya untuk menyalahkan Al-Quran. Ini banyak. Ini banyak. Bahkan mereka mengotak-ngatik makna Al-Quran supaya apa? Supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini banyak. Maka ini jauh dari kategori orang-orang beriman. Jauh dari kategori orang-orang yang beriman. Padahal kalau kita membaca tafsirnya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca penjelasan dari para sahabat, insya Allah kita bisa merenunginya dan kita bisa mentadaburinya. Ada orang-orang yang salah yang mengatakan kita harus bertawasul doanya melalui orang-orang mati. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Mereka membaca Al-Quran, tapi apa? Mereka tidak mentadaburi isi kandungan maknanya. Melalui apa? Melalui tafsirnya.
Dulu ana pernah ditanya oleh seseorang, kenapa Muhammadiyah itu melarang orang-orang tawasul? Gitu. Kenapa antum juga melarang ana tawasul? Gitu. Ana bilang, ana bukan melarang antum, bukan ana yang melarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW datang untuk menjelaskan ini. Kalau kita bertawasul, boleh kita bertawasul dengan apa? Pertama, tawasul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang maha baik. Dan kalimat al-husna ini jam'ul ahsan, jamak dari kata-kata yang terbaik. Artinya tidak ada kalimat atau kata yang paling baik dibandingkan nama-nama Allah yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walillahi ya astagfirullah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dan Allah itu mempunyai Asmaul Husna, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan Asmaul Husna itu, gitu ya. Maka wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka berhati-hatilah dengan orang-orang yang menyelewengkannya, gitu ya. Maka di sini kita berdoa pertama menggunakan Asmaul Husna. Yang kedua, dalil yang mereka pakai terhadap kita, mereka ungkapkan apa? Kan di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang akunya beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Di sini letak kesalahan. Mereka mengatakan wasilah itu melalui orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Padahal tidak ada sama sekali riwayat yang mengatakan para sahabat bertawasul di kuburannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, gitu ya. Tidak ada seorang sahabat yang memahami seperti itu, gitu ya. Dan di Quran disebutkan, kalau toh mereka masih mengeyel orang-orang yang dalam kuburan itu mendengar doa mereka, Allah mengatakan apa? Walau sami'u mastajabu lakum. Oke lah, kalau kalian tetap mengeyel, mereka masih mendengar. Akan tapi Allah mengatakan apa? Mereka tidak akan pernah bisa menjawab doa-doa kalian, gitu. Maka di sini orang kalau membaca tafsir sebenarnya, mentadaburi maknanya, tidak ada khilaf di kalangan para mufassirin, di kalangan ulama ahli tafsir yang menyebutkan bahwasannya al-wasilah di sini adalah al-qurbah bi a'malis salihah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Makanya apa yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian meminta, langsung meminta kepada Allah, gitu ya. Bahkan Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan kalian itu apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Maka kalau kita bisa jadi dengan kita berusaha tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal, bisa jadi itu di antara bentuk putus asanya kita. Padahal Allah mengatakan apa? Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa yang kalian miliki. Kita di sini dilihat Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia tadi, kalau kita berbuat 99 kebaikan, kemudian kita berbuat satu kesalahan, itu manusia akan melihat satu kesalahan terus. Biasanya seperti itu. Maka berapa banyak orang kalau dikasih kertas putih, kemudian tengahnya dikasih coretan hitam dengan spidol, ketika ditanya, ini apa ini? Orang akan mengatakan apa? Oh, coretan hitam. Coretan hitam atau titik hitam di kertas putih. Sedikit sekali orang mengatakan, oh ini kertas putih. Pertama kali dilihat kertas putihnya, baru mengatakan apa? Tapi ada sedikit coretan hitamnya. Artinya apa? Kebanyakan orang melihat langsung kepada kesalahannya. Ini tabiat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan 99 dosa, dengan 1000 dosa yang kita lakukan, sekali kita bertobat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-taubatu tajubu ma qablaha. Tobat itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Maka di sini Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh apa? Tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita penting untuk apa? Mentadaburi Al-Qur'an. Maka kalau kita melihat tafsir tadi, al-wasilah di sini apa? Adalah al-qurbah bi a'malis salihah, mendekatkan diri dengan amal-amal saleh. Kita boleh bertawasul kepada Allah, tadi malam aku sudah memasakkan orang tuaku mie goreng contoh. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong ijabalah doa-doaku ya Allah. Ya Allah, tadi pagi saya sudah bersedekah untuk pesantren ini sekian juta ya Allah.
Dan alhamdulillah tidak ada orang yang mengetahuinya, dan insya Allah mudah-mudahan saya termasuk orang yang ikhlas ya Allah. Kalau ini ikhlas karenamu, tolong ijabah doa-doa saya, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Taib. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? At-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bin nawafil ba'dal faraid. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Contoh salat sunnah rawatib yang kita kerjakan itu bisa mendapatkan apa? Istana di surga, rumah di surga, gitu ya. Kemudian amalan-amalan sunnah yang lain, tapi dengan syarat apa? Yang fardu juga kita jaga. Jangan sampai kita melakukan yang sunnah malah yang fardu ketinggalan. Jangan sampai seperti itu. Maka pertama kali yang penting kita lakukan adalah apa? Mengerjakan perkara-perkara yang fardu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, dan saya tidak akan bertanya lagi, berikan saya satu amalan dan saya tidak akan bertanya lagi yang dengannya saya masuk surga. Maka disebutkan yang perkara yang wajib tadi, pertama mendirikan salat, menunaikan zakat, dan perkara-perkara wajib yang lainnya. Orang tersebut mengatakan apa? Wallahi la azidu ala hada wala anqusu min. Demi Allah saya tidak akan menambah ini dan tidak akan mengurangi amalan ini sama sekali sedikit pun. Artinya apa? Dia hanya mencukupkan amalan-amalan yang wajib saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La in shadaqta la tadkhulanal jannah. Kama qala. Kalau kamu benar dan kamu jujur dengan perkara ini, maka kamu akan masuk surga. Itu ada di bab ada namanya hadis yang muttafaq di bab babun fi man iqtasara 'alal faraid. Orang yang mencukupkan tentang perkara-perkara yang fardu saja. Maka sebenarnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga hal-hal yang fardu. Ini perkara yang wajib yang kita jaga, ini sebenarnya sudah cukup sebenarnya, tapi lebih dari cukup kalau kita mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Soalnya kenapa? Kita tidak mengetahui apakah amalan ibadah wajib kita ini diterima oleh Allah apa enggak gitu. Makanya kita tambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Dan kita semuanya sepakat, ulama semuanya sepakat bahwasanya amal ibadah wajib pahalanya itu jauh lebih besar dibandingkan amal ibadah sunnah. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh saja itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, bagaimana sholat subuhnya? Bagaimana sholat subuhnya? Ada orang yang salah kaprah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai makna sholat Idul Fitri. Idul Fitri, Aid itu artinya kembali. Al-Fitr artinya makan pagi, sarapan pagi. Idul Fitri artinya di hari itu seseorang boleh makan sarapan pagi lagi. Kenapa? Karena 1 bulan full di bulan Ramadan mereka tidak bisa makan sarapan pagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka berpuasa. Makanya di awal Idul Fitri itu diperbolehkan mereka di pagi hari untuk makan. Ada orang-orang yang salah, dan waktu itu ada orang yang berkata kepada saya, sampean ojo salat gak apa-apa wis, aku gak salat selama setahun biasa aja. Subhanallah. Aku gak salat selama setahun biasa aja. Yang penting aku apa? Salat Idul Fitri. Idul Fitri kan kembali kepada suci. Artinya apa? Kalau kita salat Idul Fitri, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Dalam hati kok penamen. Kita susah-susah menjaga 5 waktu, mereka cuma sholat Idul Fitri, udah nggak sholat Jumat, kemudian meninggalkan 5 waktu, cuma sholat Idul Fitri, dosanya yang lalu dihapuskan semua. Ini pemahaman dari mana ini? Padahal Idul Fitri sendiri, kalau kita lihat perkataan para ulama, itu apa? Itu kembali kepada seseorang boleh makan sarapan pagi, bukan kembali kepada fitri, suci, tidak gitu. Dan Idul Fitri, sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah muakkadah gitu, tidak sampai kepada wajib gitu. Maka seseorang meninggalkan sholat 5 waktu ini dalam mazhab Syafi'i wallahu alam setahu ana dibunuh. Hukuman tersebut, pemerintah membunuh orang-orang yang tidak sholat wajib. Dalam mazhab Hambali, orang-orang yang tidak sholat wajib ditangkap oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam penjara karena meninggalkan sholat. Ini dosanya jauh lebih besar dibandingkan zina. Terkadang seseorang itu mikir, oh aku nggak apa-apa nggak sholat, yang penting aku nggak zina, nggak minum khamr.
Padahal meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan zina dan minum khamar, gitu. Bahkan seseorang meninggalkan sholat itu bisa masuk ke dalam kekufuran, gitu ya. Maka di sini penting sekali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami sebenarnya agama ini dari sumbernya. Kalau kita salah memilih guru, akhirnya guru tersebut mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang tidak benar. Akhirnya punya pemahaman sendiri. Nggak apa-apa kamu nggak sholat selama setahun, yang penting sholat Idul Fitri. Maka ini perkataan yang batil. Dan juga dulu Anda pernah ditanya, Ustaz, karena intinya sholat apa? Intinya sholat kan menjaga seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan mungkar dan keji, gitu, keji dan mungkar. Kalau aku nggak sholat, tapi aku nggak berbuat zalim kepada manusia, berarti aku nggak melakukan perbuatan mungkar, iya kan? Maka saya jawab kepada orang tersebut, dengan ente meninggalkan sholat saja, itu adalah kemungkaran yang paling besar, kemungkaran yang paling besar. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib, kemudian ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Berapa banyak orang-orang yang ahli dalam sholatnya, mereka menjaga sholatnya, bahkan nanti ketika di hari kiamat mereka akan dimasukkan surga melalui pintu sholat. Berapa banyak orang-orang yang ahli puasa, akhirnya ketika di surga kelak akan dipanggil dari babur royan, pintu yang namanya ar-royan, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maka di sini penting sekali kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib dan yang sunnah. Tapi yang ketiga, ini berapa menit lagi azan? 4 menit lagi ya. Tapi yang ketiga saya sebutkan saja. Yang ketiga adalah dawamu dzikrillahi bil qalbi wal lisani wal amali salih. Jadi senantiasa melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktekannya dengan apa? Dengan hati, lisan dan amal saleh. Maka orang-orang yang bertakwa sebenarnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang bertakwa sebenarnya apa? Yang senantiasa berzikir kepada Allah dan tidak melalaikannya. Maka kita berzikir kepada Allah dengan apa? Dengan hati. Kemudian dengan apa? Dengan lisan. Kemudian apa? Kita mengaplikasikan kita zikir kepada Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Sebenarnya masih banyak poinnya. Ada 10 poin yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Tapi karena waktunya sudah sangat dekat dengan azan, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum. Singkat aja, mendengarkan tausiah ini, kemudian di sebelah ada masjid, sebelah ada azan. Padahal azan itu masih kita jawab. Menuntut ilmu juga wajib. Gimana ini kita menyikapi? Kalau di masjid sana ada azan, kemudian di sini masih tausiah, harusnya kalau seorang dai-nya dengar di sana ada azan, berhenti sejenak menjawab dulu, gitu ya. Tapi kemarin anak pas azan nggak kedengeran, jadi anak lanjutkan. Benar-benar nggak kedengeran, jadi mohon maaf ya. Yang pertemuan kemarin jadi nggak kedengeran, jadi anak lanjutkan. Tahu-tahu kata antum, Ustaz udah qomat, kok cepet, nggak kedengeran. Allah. Ya harusnya seorang dai diam dulu, mendengarkan azan, lebih afdolnya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.